Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap tadi yang sejati, langkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan mengupdate kondisi terkini normalisasi kali-kali yang ada di Bekasi, tepatnya di Bumi Yape Mas Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini tepat di tanggal 12 Mei tahun 2025, dan saya sudah kembali lagi. Di video-video sebelumnya saya mengupload tentang bola voli, karena memang belakangan ini saya menjadi panitia ya di Proliga, dan alhamdulillah acara Proliginya sudah selesai dan saya kembali ke pembahasan pembangunannya. Nah, di sini teman-teman, kalinya tadinya disebutkan kali mati ya, tapi sebenarnya ini bukan kali mati sebenarnya teman-teman, kali hidup. Tapi ya banyaknya bangli-bangli ya, sehingga mengakibatkan kalinya menjadi kali mati. Nah, sebenarnya di kali Bumi Yape Mas Indah ini teman-teman, lebarnya sebenarnya segini nih. Ini kalau dari sini ke sini nih, kalau perhitungan saya ya, ada sekitaran 7 sampai 8 meter lebarnya teman-teman. Tapi nanti kita akan lihat ke sana ya. Ke sana itu dia akan semakin parah dan menjadi sekitar 1 sampai 2 meter saja lebarnya teman-teman. Jadi memang parah sekali. Nah, dan di sini juga teman-teman, sebenarnya banyak sekali jalan inspeksi yang dirubah oleh warga ya. Nah, ini sebenarnya yang benar begini nih teman-teman. Jadi daerah di Jalan Tambun Selatan ini ya, dari sini ini sebenarnya ada jalan inspeksi sebenarnya menuju ke sana. Sebenarnya cuma nanti pas kita ke sana itu Pak, banyak sekali bangli-bangli yang menutupi jalan inspeksi warga yang dijadikan lahan pribadi. Ini salah satu contoh yang salah ya, mengambil hak jalan kaki. Nih, kayak begini nih, warga dari satu tempat ke tempat yang lainnya dia bisa berjalan kaki ya. Mudah-mudahan saja ini Kabupaten Bekasi ya, di bawah komando Kang Ade Kuswara, bisa merapikan Bekasi ini ya, mudah-mudahan amin. Nah, di kolom komentar juga ada yang mengatakan, Bang, warteg Bahari yang di Bumi Yape Mas Indah itu bagaimana kabarnya? Hingga detik ini teman-teman, dia masih berdiri tegak di sini depan kita ya. Tapi di sebelah kirinya ini sudah dihancur-hancurkan. Kita nggak tahu nih nanti apakah beneran akan dihancurkan semuanya. Tapi hingga saat ini masih berdiri tegak. Hanya di sebelah kanannya ini sudah disapu bersih ya. Di Sumber Jaya ini sebelah kanan. Nanti kita akan menyusuri sebelah sana. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian mau mengetahui update terkininya ya. Wow, gila ya, lebar banget sebenarnya ini kali. Ini lebar ini aslinya teman-teman. Nih, ini lebar ini. Tuh, ini kalau dirapin puing-puingnya, ini, wah ini aslinya lebar ini. Terus di sana juga ada sekolah SMK Negeri 10 November ya. Dia juga mengambil sepadan kali dan juga sepadan jalan inspeksi. Nanti kita akan ke sana teman-teman. Oke, saya akan mengendarai sepeda motor ya untuk mempersingkat waktu biar kota internet kalian gak cepat habis. Ini mohon maaf ya kalau suara saya agak serak-serak becek, soalnya saya itu di Proliga tugas saya sebagai korlap, sehingga nanti koordinator lapangan supporter ya. Jadi ya namanya supporter pasti teriak-teriak ya, jadi suaranya agak serak-serak becek sedikit. Mana habis suaranya. Oke, kita coba menyusuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini kalinya ini sebenarnya lebar teman-teman, cuma ya Allah. Nih. Dan saat ini sudah luluh lantah ya. Di sebelah kanan juga ini banyak ruko-ruko. Jadi ini PJT juga sebenarnya teman-teman. PJT itu singkatan dari Perum Jasa Tirta, yang BUMN kita ya, yang mengurusi perairan. Cuma ini PJT saya menyayangkan sih, kenapa tidak
tidak merawat semua aset-aset negara ini. Makanya Kang Deddy Mulyadi juga kemarin kan dia mengatakan PJT ini harus turun tangan. Nah, ini dia teman-teman ya. Hingga saat ini SMK Negeri 10 November ini belum ada tindakan yang signifikan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya jalur inspeksinya. Ini seharusnya ada jalur inspeksi tapi ditutup ya oleh SMK Negeri 10 November, SMK 10 November ya. Nih ditutup sama dia. Saya nggak tahu nih apakah nanti akan dihancurkan juga atau tidak teman-teman. Apa menunggu selesai ataupun masuk masa libur sekolah baru dihancurkan atau tidak? Mungkin ya kita nggak tahu ya kebijakan selanjutnya nih Kabupaten Bekasi ataupun Pak Bupatinya ya, Pak Ade Kuswara. Karena ini bener-bener dia ngambil loh, ini nutup ini. Dan tadinya juga di sini sebenarnya dia ada bangunan juga tadi di sini nih. Terus dihancurkan. Dan ya seperti inilah kondisinya. Dan di sini kita bisa lihat ya sudah ada retakan sedikit tuh. Ada retakan ya. Ini dan juga pasti membahayakan siswa ya kalau belajar terus tiba-tiba terjadi abrasi ataupun pergeseran tanah. Ini posisinya di bawah soalnya, sedangkan ini kan lantai sampai lantai 1, 2, lantai 2 ini. Aduh. Kita nggak tahu. Bu, mau nanya sebentar boleh? Bu, mau nanya sejak kapan jalur inspeksi di yang ini Bu ketutup Bu? Dari tahun berapa? Saya nggak tahu itu Pak, saya orang baru di sini. Orang baru. Dari kapan Ibu tinggal di sini Bu? Maaf. Udah ada 2 tahunan saya. Oh, 2 tahun. Karawang. Oh, orang Karawang Iya. tinggal di sini. Ibu ngontrak di sini? Enggak, ikut suami, rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Iya. Alhamdulillah. Bu, Ibu dengan ditutupin jalan inspeksi ini, Ibu merasa terganggu gak sih Bu? Iya, saya nggak tahu itu Pak, nggak ngerti. Nggak tahu ya, nggak ngerti. Ya, kurang tahu saya Pak. Oke. Saya mau orang Karawang, nggak tahu. Oke. Iya, maaf aja Pak. Oke. Makasih ya Bu. Iya. Dan di sini juga teman-teman, kita nggak tahu apakah nanti juga akan dibongkar ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini harusnya ini lebarnya sekitaran 8 meter ya kalau kita narik dari posisi sebelah sana. Dari sebelah sana itu ya kita bisa lihat ya di awal video itu sangat lebar sekali. Kalau masuk ke sini menjadi sempit. Nih ya nanti kita lihat bagaimana endingnya ya. Assalamualaikum, Pak. Boleh wawancara sebentar? Nggak mau. Ya udah, makasih ya. Dia nggak mau teman-teman, nggak apa-apa. Iya Bu. Iya rencana. Bu mau nanya sebentar. Ini SMK 10 November ini sejak kapan Bu dia menutupi jalur inspeksi ini? Ibu taunya? Perasaan saya itu mana yang waktu baru mau dibikin. Enggak. Waktu sejak kapan SMK 10 November ini menutupi jalur jalan ini kan sebenarnya jalan kan Bu ya yang sebelah sini ya? Sejak kapan? Saya nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Ya. Tapi Ibu merasa terganggu nggak sih Bu dengan ditutupnya jalur seperti itu? Ya terganggu lah ya. Terganggu ya.
Terus Ada aja sama Pak siapa Bu? Pak Charles. Udah ketemu Di Pak siapa? Pak Charles. Pak siapa? Charles. Pak Charlie itu siapa Bu? Ini sebelah rumah Oh, itu siapa dia? wartawan. Oh wartawan. Oh Pak Charles ya. Tapi Ibu mengharapkan jalurnya dibuka Bu ya, biar lebih mudah pejalan kaki ya. Nah ya bagaimana tetangganya aja ya, kalau sama-sama ya kita mau, kalau memang cuman kita sendiri ya keberatan. Oh keberatan ya. Iya. Oh iya ya, keberatan Bu ya, karena ini harusnya lempeng begini Bu ya, bisa Iya. dipakai jalan tapi itu ditutup. Oke, makasih ya Bu Iya, iya. atas waktunya. Oke teman-teman, kita coba akan ke sana. Cuma nanti saya coba di jam sekolah mungkin ya, kita akan menanyakan langsung apakah beneran akan dihancurkan atau ada kebijakan-kebijakan lain. Nanti mungkin di jam sekolah kita akan masuk ke dalam ya. Cuma saat ini saya belum bisa terlalu banyak gerak, soalnya saya masih orang kantoran sebenarnya. Nanti di hari Jumat, teman-teman, Jumat depan ya, tanggal berapa? Tanggal 17, tanggal 16 Mei itu saya sudah resmi resign dari kantor, jadi fokus menjadi media. Jadi insya Allah nanti akan lebih banyak waktu saya. Baik, kalau kalian perhatiin ini channel ya, ini channel ini yang ngeliput pembangunannya itu di hari-hari libur aja sebenarnya. Nanti insya Allah ya di ini. Nah ini dia teman-teman ya, mengambil sepadan jalan ya. Kita nggak tahu ini apakah nanti akan dihancurkan juga atau bagaimana ini. Nah ini kan dia mengambil jalan, ini dia menutup jalan ini. Beneran menutup jalan ini teman-teman. Tuh nggak ada. Ini kan sebelah kanan ini kan harusnya jalan inspeksi ini. Dan kemarin saya sempat wawancara ya di sekolah ini. Ini juga sekolah ya. Ini sekolah yang ini nih sudah mulai dihancurkan teman-temannya secara mandiri. Bagus nih. Cuma tetap ini sebelah kiri ini ada jalan seharusnya ini nih. Jalan inspeksi, cuma ditutup ya sama warga ya, ataupun sama pihak ini sekolah swasta ini semua teman-teman. Kalau sekolah negeri nggak mungkin seperti ini nih, yakin saya. Nah ini juga nih jalan inspeksi banyak ditutup sama ini. Jadi sebenarnya teman-teman yang sebelah kiri ini, saya sudah pernah wawancara warga ya. Sebenarnya warga-warga sini nih sebagiannya itu memang dia menggunakan tanah garapan. Jadi bukan tanah-tanah yang memang harusnya mereka tinggali. Ini ya sebelah kanan juga diambil. Hai Bu. Nah yang benar itu yang selebar ini sebenarnya teman-teman. Cuman sebelah kirinya keisi. Assalamualaikum Bu, mau nanya. Saya dari media Bu. Bu mau nanya sebentar boleh? Boleh. Perihal ini aja Bu. Ya Ibu pakai dulu. Pakai dulu ya Pak. Siap. Ini Bu, silahkan pegang dulu Bu, maaf. Didekatkan ya Bu. Bu, mau nanya sebentar. Ini kan Kang Deddy Mulyadi saat ini sedang merapikan nih Bu, Jawa Barat ya. Saat ini fokusnya ada di daerah Bekasi nih Bu, ataupun Kabupaten Bekasi. Nah Bu, di sebelah kiri ini tadinya ada jalan Bu, yang saat ini kita berdiri. Tadinya ada jalan atau memang begini bentuknya dari awal? Begini Pak, kita kesini udah begini Pak, belum nggak ada jalan, akunya nggak tahu. Ada sih kecil ya Pak ya, kalau ada kecil, jadi ada jalan kecil. Cuma namanya orang langsung pada ditutup sendiri-sendiri, ada sekitar 3 meter ada Pak. Oh gitu.
Nah, penutupan warga itu sejari tahun berapa, Bu? Ya itu mah masing-masing yang punya tempat ya Pak ya. Akunya nggak itu ya. Ya kalau saya mah masih ada ya lewat ya. Ya kalau yang begitu kan ditutup sama dianya karena dia pakai buat usaha. Kalau itu kan ditutup sama itu buat usaha gitu Pak. Mohon maaf. Oh gitu. Iya. Ibu tinggal di sini ya, Bu? Iya. Ibu maaf, Ibu sini ngontrak atau milik sendiri, Bu? Maaf. Saya beli waktu itu Pak. Beli? Oh, sama siapa, Bu? Sama yang punya rumah ini dulu, bapak itu. Orangnya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Iya. Oke, dari tahun berapa Ibu belinya? Saya udah 8 tahun di sini Pak beli rumah ini Pak. 8 tahun, sekarang 2020, berarti dari 2018. Iya. Ibu belinya ada sertifikatnya, Bu? Nggak ada Pak, cuman ada tanda tangan pemiliknya dia yang punya sama saya gitu, ngasih duit gitu udah. Ibu belinya pada saat itu berapa? Waktu ini beli rumah ini dulu saya 150 Pak. 150 juta? Iya. Tanpa ada sertifikat? Iya. Kenapa Ibu mau beli, Bu? Nah karena saya, ya mohon maaf Pak, ya karena saya nggak tahu kalau ini tanah pengairan, jadi mungkin ya nggak ada apa normalisasi kayak nggak tahu gitu ya Pak ya. Ya tapi kalau emang mau dilebarin ya nggak apa-apa, ya mungkin kan, ya mungkin nggak semua gitu mungkin Pak, mohon maaf berikutnya. Kalau saya kan orang nggak tahu. Oke, ketika rumah Ibu nantinya terkena penggusuran nih, Iya. apa yang Ibu harapkan? Ya saya pengen jadi bantu dicariin tempat gitu, mohon maaf ya Pak ya. Kalau kita kan, kalau saya mah janda ya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya kan suami saya udah meninggal dari 2018, makanya saya tinggal di sini. Anak saya 3. Iya. Ya mohon maaf sama yang di atas, yang pemerintah di atas, ya supaya dikasih tempat lah, solusinya gimana gitu, yang terbaik gitu ya. Mohon maaf aja. Di situ bisa yang minta ngomongnya sayanya Pak. Kalau emang toh nggak ada, emang ini tanah pemerintah ya diambil ya, monggo silahkan. Saya juga nggak itu, orang emang bukan punya kita. Oh gitu. Ya. Bu, maaf, Ibu asli mana, Bu, sebelumnya? Aku aslinya Jawa Timur Pak, Nganjuk. Nganjuk. Iya. Oh, kesini. Iya. Terus saat ini kegiatan Ibu apa? Ininya, usahanya atau apa, Bu? Aku jualan Pak. Jualan apa, Bu? Jualan di pasar. Oh, pasar. Iya. Pasar juga nyewa, ngontrak Pak di pasar. Oh. Iya. Ini mah buat tempat tinggal aja karena dekat pasar. Jadi saya waktu itu beli di sini karena dekat pasar gitu Pak. Oh. Terus saat ini suami Ibu maaf sudah meninggal. Iya. Nah, terakhir nih Bu, andai Kang Deddy Mulyadi ada di hadapan Ibu saat ini, apa yang Ibu mau sampaikan ke Kang Deddy Mulyadi? Ya mah Bapak Gubernur, ya minta kebijaksanaannya kalau emang mau ini tanah pemerintah, emang kita tahu tanah pemerintah ya Pak ya. Kalau emang dia tuh ya kasih solusi lah, apa mau ditempatkan di mana, apa dikasih ganti rugi sedikit pun buat ngontrak, apa buat beli apa tanah milik sedikit aja nggak apa-apa. Mohon maaf, beribu maaf sebelumnya saya kalau salah kata ya Pak. Oh baik Bu, baik. Mudah-mudahan saja harapan Ibu bisa tersampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya Bu. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya Bu, nama Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Yatmi Pak. Bu Yatmi, terima kasih Bu Yatmi atas waktunya. Baik, makasih ya Bu. Ya Pak. Seperti itu teman-teman, keterangan Bu Yatmi ya, bahwa memang di sini merupakan jalan ya. Sebelah kiri ini jalan aslinya, cuma ya inilah reality di lapangan ya teman-teman, bahwa banyak sekali ini sepanjang jalan ini, sebelah sini sudah ketutup semua ya oleh usaha sebenarnya UMKM sejatuhnya teman-temannya, ini teman saudara-saudara kita juga, cuma ini salah, cuma apa ya, kayak makan si buah si malakama gitu loh. Mereka warga-warga kecil yang memang membutuhkan sentuhan pemerintah gitu loh. Ya kita nggak tahu ya, kita bisa dengar sendiri ya harapan Bu Yatmi tadi, bahwa beliau memang mengaku salah, cuma meminta kebijakan ataupun belas kasih mungkin ya dari pemerintah kita untuk kelangsungan hidup beliau, karena beliau ini orang Indonesia ya, bukan pendatang, bukan orang asing yang datang ke Indonesia ya. Jadi diharapkan memang ada sentuhannya dari pemerintah, jangan hanya warga-warga
warga-warga luar negeri itu ya, yang Myanmar itu ya, Rohingya yang datang ke Indonesia, kita berikan dia makan segala macam. Cuma warga asli sendiri tidak kita berikan apa ya, memberikan bantuan gitu loh. Jangan juga seperti itu ya. Mudah-mudahan saya pemerintah kita bisa lebih peka mungkin ya. Nah, kita coba sampai ujung ya teman-teman. Saya akan ajak kalian sampai ujung. Nah, ini kita bisa lihat ya kali-kalinya. Oke, ini gede nih di sini. Cuma hanya sekitar ya lebarnya cuma 3 meter ini mah ya. Yang harusnya 8 meter. Emang mengecil semua teman-teman. Dijadikan tempat tinggal ataupun tempat usaha. Ini pemerintah menurut saya sudah betul ya, sudah benar mengambil kebijakan bahwa harus ada tindakan tegas, memang tegas, dan mudah-mudahan bisa humanis ya, jangan sampai represif ya, mudah-mudahan persuasif ya, dan mudah-mudahan juga rakyatnya juga ngikut gitu loh ya, jangan ngebandel, kan ini buat kemaslahatan umat gitu loh, ini impactnya kemana-mana ini. Kalau ya Allah, ini kalian lihat nih ya, ini bener-bener nih Bang Li nih, ya Allah, kita lihat nih, kita ngintip nih ya. Jadi selebar apa nih kalinya nih, ini dari 8 meter jadi berapa meter ini ya, aduh. Halo. Nih. Ya Allah. Ini perhitungan tinggi saya 190. Ini paling 2 meter ini. Ini 2 meter ini teman-teman. Sini 2 meter 10 lah tingginya ini. Nggak lebar-lebar banget. Aduh. Jatuh lagi. Oke, ini sudah habis ya, buntu di sini. Jadi oke. Yes, seperti inilah. Jadi mengecil sekali ya. Jadi sangat wajar sekali kalau banjirnya gila-gilaan kemarinnya di bulan Januari itu. Parah sekali. Oke, kalian sudah ini ya melihat kondisi terkini yang masalah warteg juga ya, di ujungnya apa Mas juga sudah terjawab, masih ada. Terus pengakuan warga juga teman-teman, kalian sudah dengar ya bahwa mereka mengakui bahwa ini memang mereka tinggal itu adalah tanah-tanah negara semuanya, dan mereka membelinya tanpa ada sertifikat sebesar 150 juta 8 tahun yang lalu, berarti 2018. Dan ya inilah kenyataan yang ada. Kita doakan ya, mudah-mudahan para pemimpin negeri ini ya, salah satunya saat ini dari Jawa Barat sedang merapikan wilayahnya yang sangat serius sekali ya, Kang Deddy Mulyadi, Pak Ade Kuswara ya. Saat ini kita ada di Kabupaten Bekasi, ini juga salah satu kebijakannya Pak Ade Kuswara juga ya, dan pasti didukung oleh Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dan kita dukung semua lah ya pastinya para pemimpin negeri ini yang ingin merapikan wilayahnya dengan serius. Kita doakan, kita support, mudah-mudahan dengan itu semua program-program yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses pastinya ya, sehingga bisa membawa kemaslahatan umat lebih banyak lagi. Amin. Dan jangan lupa subscribe teman-teman channel ini bagi kalian yang ingin mengetahui update terkini. Insya Allah nanti di tanggal 16 Mei saya betul-betul sudah full
sebagai content creator saya sudah mengajukan resign di kantor saya dan saya akan full sebagai influencer. Jadi insya Allah akan lebih banyak waktu saya dan akan lebih update pastinya ya dibanding sebelum-sebelumnya. Tunggu aja nanti tanggal 15 Mei tanggal mainnya teman-temannya. Mudah-mudahan saya sehat selalu dan gear saya mudah-mudahan tidak rusak sehingga saya bisa membawakan berita positif yang lebih banyak lagi. Dia buang sampah di situ Aduh, cuma ini juga teman-teman, kita juga nggak bisa menyalahin apa namanya masyarakat. Soalnya ya ini juga nggak ada tong sampah di sini beneran. Saya jujur aja nih ya, nggak ada tempat sampah men di sini ini beneran. Saya di Tambun Selatan juga ya, di Kaligabus itu juga sepanjang jalan tuh nggak ada tong sampah men, nggak ada kontainer sampah. Ini juga mungkin kalau mohon izin Pak Adik Kuswara ya selaku Bupati, mudah-mudahan bisa menganggarkan ini kontainer sampah sebenarnya lebih tepatnya, ataupun tong-tong sampah ya, sehingga warga itu tahu gitu loh di mana TPS-nya, tempat pembuangan sampah, TPSA-nya itu tahu di mana tempatnya. Soalnya di sini saya melihat sepanjang saya ngevlog dari bulan Februari hingga saat ini saya belum pernah lihat sekalipun itu ada kontainer sampah di daerah yang saya liput di sini teman-teman. Ini juga mudah-mudahan bisa menjadi masukan ya kepada SKPD ataupun para pejabat di daerah Kabupaten Bekasi ini, tolong dianggarkan Pak, Bu, ini kontainer sampah sehingga warga itu ada TPA-nya gitu loh, tempat pembuangan akhir sampah mereka. Nah, ini contoh nih baru saja. Ini demi Allah tadi saya melihat orang yang bawa gerobaknya dibuang ke sini. Kan di sini memang nggak ada kontainer, nggak ada satupun. Jadi ini memang membutuhkan kolaborasi ke semua pihak sebenarnya. Nih banyak sekali sampah-sampah ya. Oke, itu aja teman-teman yang saya bisa berikan ya, dan saya minta maaf teman-teman jika sama jalan-jalan mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan akhir kalam saya Bapak Arifin dari Bumi Yapemas, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.